Got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay still. Love, be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow shit up. I don't gotta know if you'll take it, I just let you know, bad shoes fake it. No one's gotta know, just listen. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini 6 Januari 2024 kami berada di UD Gerabah, Jalan Karangdemer nomor 337, Kabupaten Tuban. Pasti kalian tidak asing dengan kerajinan gerabah ini. Kali ini kami mau mengeksplor seputar gerabah khas Tuban. Bersama saya Angie dan saya Kathleen. Yuk simak lebih lanjut. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close. Misi Ibu, saya sama teman saya apakah boleh mewawancarai Ibu? Ya boleh. Permisi Bu, dengan Ibu siapa? Bu In, Ibu berasal dari mana? dari Semanding. Sudah berapa lama Ibu memproduksi gerabah ini? Mulai tahun 2005. Apa alasan Ibu memproduksi gerabah sebagai sumber pendapatan? Alasannya ya meneruskan usaha dari orang tua. Berapa banyak yang Ibu hasilkan dalam sekali produksi? Kadang 100, kadang 200, tidak tentu. Apa saja jenis gerabah yang sudah diproduksi oleh Ibu? Jenisnya gendok, cobek, mangkok, vas bunga, pot, sama panyaran. Ya masih banyak lagi sebenarnya, masa semua disebutkan. Ya Bu. Apa manfaat Ibu lebih memilih menjual gerabah ini? Manfaatnya ya untuk menutupi kebutuhan, ya pokoknya banyak lah manfaatnya. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mewawancarai kita. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Bu, mau tanya Bu, masing-masing apa gerabahnya ini harganya berapa? Masing-masing berapa aja? Kayak cobek, pot, Cobek, cobek 5.000. Kalau pot ya tergantung sih. Kalau yang segini ya 5.000. Nek besar segitu itu 40.000. Ada yang 30.000. prosesnya dari awal kayak gimana? Prosesnya dari awal, maksudnya dari tanah liat, ya tanah liat, kulit kecil-kecil, kalau dijemur, setelah jemur kering dimasukkan ke dalam timbun, terus diayak terus dicampur pasir laut, terus dijemur lagi, itu penjemuran kedua, baru diinjak seperti ini, jadi seperti ini. Terus harus ya buat gerabah. Ini Ibu penjualannya udah sampai mana aja? Penjualannya yang mana Mbak? Semuanya Bu, gendong. Nek gendok itu ada bosnya Mbak, ada yang bosnya kesini ya, pokoknya ya di Jawa lah katanya, ke Bawian, ke Blimbing. Pokoknya nek gendok itu jauh. Nek cowek ini ki pasar. Pembakarannya itu nanti gimana Bu prosesnya? Pembakarannya ya ini kalau sudah kering dijemur. Jemur itu loh, contohnya. Ini kan penjemuran yang masih basah. Gitu loh, yang
dibakar, itu dimasukkan satu-satu, kemudian ditumpuk. town. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're Tumpuk di judung itu ada sepet degan kering, ada damen, terus mana kayu, dedek, mana dedek, dedek itu loh, dedek kasar yang padi, kulit padi, yang kasar itu, ya itu buat bakar. keep it a secret. Say I'm your queen, I don't wanna leave this low, 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 low key. Wizard with words telling me my energy so bewitching. So I'll go first, there's an open bar, let's close this distance. Oh my, don't make me have to spell it all night. I don't really give a fuck about all the he said, she said bullshit. So pick your poison, love, let's go somewhere a little more exclusive. Take a shot, take a chance, take my hand, boy. Tension so intense like an asteroid. Proses pembuatan gerabah bisa dibilang tidak mudah, namun proses ini juga tidak terlalu rumit. Proses ini terdiri dari 5-6 tahap. Tahap pertama adalah proses pengambilan tanah liat dan pasir pantai. Pengambilan tanah liat dilakukan di kebun pemilik industri gerabah. Tanah liat diambil dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah yang mengandung banyak tanah liat yang baik. Tanah liat yang baik berwarna merah coklat atau putih kecoklatan. Sedangkan pengambilan pasir pantai dilakukan di pantai dengan jenis pasir tertentu yang dibersihkan dan dikeringkan. Tahap kedua adalah persiapan tanah liat. Persiapan tanah liat terdiri dari 2 langkah. Untuk langkah pertama, tanah liat yang sudah diambil akan direndam selama 2 hari, dan untuk langkah keduanya, tanah liat diinjak-injak agar tanah liat lebih rekat. Tahap ketiga adalah pembentuk gerabah. Tanah liat yang siap digunakan bisa dibentuk berbagai macam bentuk seperti cobek, pot, kendi, dan lain-lain. Untuk membuat alas gerabah menggunakan campuran pasir. Ada beberapa teknik dalam pembentukan gerabah, di antaranya yang pertama adalah teknik lempeng atau slabbing. Teknik lempeng atau slabbing merupakan teknik yang digunakan untuk membuat bentuk gerabah berbentuk kubistis dengan permukaan rata. Teknik ini diawali dengan pembuatan lempengan tanah liat dengan menggunakan rol kayu penggilas. Yang kedua adalah teknik plat atau pinching. Teknik plat atau pinching merupakan teknik pembuatan keramik dengan cara memplat tanah liat langsung menggunakan tangan. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah agar tanah liat lebih padat dan tidak mudah mengelupas sehingga hasilnya akan tahan lama. Yang ketiga adalah teknik peeling atau coiling. Teknik peeling atau coiling adalah cara membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Cara melakukan teknik ini adalah segumpal tanah liat dibentuk pilinan dengan kedua telapak tangan. Ukuran tiap pilinan disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan, lalu disusun dengan diberi air supaya merekat. Yang keempat adalah teknik putar atau throwing. Untuk membuat gerabah dengan teknik putar atau throwing, Anda memerlukan alat bantu berupa subang kelari atau alat putar elektrik. Cara melakukan teknik ini adalah dengan mengambil segumpal tanah liat yang plastis dan lumat. Setelah itu, taruhlah tanah liat di atas meja putar tepat di tengah-tengahnya. Lalu, tekan tanah liat dengan kedua tangan sambil diputar. Bentuk tanah liat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Teknik putar umumnya menghasilkan benda berbentuk bulat atau
silindris. Yang kelima adalah teknik cetak tekan atau press. Teknik cetak tekan dilakukan dengan menekan tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan cetakan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan waktu yang cepat. 6. Teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tanah liat yang digunakan untuk teknik ini adalah tanah liat cair. Cetakan ini biasanya terbuat dari gips. Tahap keempat adalah pengeringan. Pengeringan gerabah di bawah sinar matahari harus sampai setengah kering. Jika sudah setengah kering, maka gerabah tidak boleh terkena matahari secara langsung. Tahap kelima adalah pembakaran. Proses pembakaran gerabah dilakukan selama beberapa jam di tungku pembakaran. Untuk bahan pembakaran bisa menggunakan gabah atau kulit padi kering, jerami, dan lainnya. Tahap keenam adalah penyempurnaan. Tahap ini dibilang opsional karena terkadang tidak digunakan. Pada tahap ini, gerabah dicat atau dihias sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dibanding gerabah tanpa cat atau hiasan. Nah, jadi itu dia proses pembuatannya. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan mengenai proses pembuatan gerabah? Atas perhatian High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban